pemerintah sudah berupaya untuk menekan penyebaran COVID, salah satunya dengan cara pemberian vaksin yang sudah didistribusikan di Indonesia sejak 3 Januari 2021 yang lalu. Namun sejauh ini seperti kita ketahui, respon dari masyarakat terkait pemberian vaksin ini mengalami pro dan kontra. Oleh karena itu, bersama saya hari ini Boniang Greni Haning sudah hadir di sini. Ada Dr. David Kwamesa dan Pendeta Estra Alfred Soru untuk melihat sudut pandang dari dunia medis dan teologi. Oke, selamat malam Dr. David dan selamat malam Pendeta Estra. Oke, kita akan berbincang-bincang sedikit terkait dengan COVID dan vaksin. Bagaimana tanggapan dokter dan Pak Pendeta sendiri melihat pro dan kontra yang ada di masyarakat terkait dengan vaksin ini yang dijalankan oleh pemerintah? Apakah Pak Dokter dan Pak Pendeta mendukung program pemerintah ini? Kalau mendukung, kira-kira alasannya kenapa? Karena saya melihat akhir-akhir ini memang banyak ketakutan di masyarakat terkait dengan isu-isu yang ada di negara kita ya terkait dengan vaksin ini. Silakan Dr. David. Ya, banyak langkah-langkah yang dilakukan pemerintah bukan cuma di Indonesia tapi di seluruh dunia untuk menekan angka penularan dari COVID-19 ini, karena obatnya belum ada, obat yang pasti untuk COVID ini belum ada. Jadi langkah terbaik adalah mencegah. Nah, mencegah ini kita tahu ada 3M yang sekarang menjadi 5M. Lalu ada juga 3T, nanti saya akan jelaskan lagi. Tapi ternyata kalau kita lihat dari grafiknya, dari awal pertama kali ada kasus di Indonesia sampai dengan sekarang itu grafik di Indonesia itu naik terus. Jadi kasusnya itu tambah hari tambah naik. Bahkan dalam minggu terakhir ini, dalam 1 minggu ini rata-rata perharinya itu 11.500 kasus. Dan ini artinya dengan langkah pencegahan 5M dan 3T itu ada yang kurang. Ya kita lihat di Indonesia sendiri, di Kota Kupang ini pesta-pesta, maskernya itu jarang dipakai, social distancing susah untuk dilakukan, sehingga memang butuh intervensi lain, yaitu vaksin. Dan saya sebagai dokter, saya sangat setuju karena vaksin ini bukan satu temuan baru sebenarnya, tapi ini sudah dilakukan lebih dari 300 tahun yang lalu, dan itu memang sudah salah satu langkah standar dari sistem kesehatan masyarakat. Jadi saya sangat mendukung itu, meskipun nanti kita akan bahas banyak pro dan kontranya. Dari saya mungkin begitu. Dari Pak Esra. Saya sih ya memang kita sebagai warga negara, tapi sekaligus juga menjadi adalah orang Kristen, dan menjadi orang Kristen sebagai seorang warga negara, dia harus menjadi seorang Kristen, harus menjadi warga negara yang baik. Dan salah satu wujud dari kehidupan seorang Kristen sebagai warga negara yang baik adalah dia mendukung program-program pemerintah untuk mendatangkan kebaikan bagi banyak orang, bagi semua orang. Nah, kita lihat misalnya ya, kalau di dalam Alkitab bangsa Yehuda itu kan pernah dibuang ke pembuangan Babel, tapi sementara mereka ada ditindas di Babilonia pun, Nabi Yeremia itu menulis surat untuk mereka, usahakan kesejahteraan kota di tempat di mana kamu aku buat, kan firman Tuhan. Ya. Jadi artinya memang sekalipun mereka ada di daerah buangan, tapi mereka harus tetap memikirkan kesejahteraan kota. Karena apa? Karena kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu menurut Nabi Yeremia atau firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Nah, kalau daerah buangan saja orang Yahudi harus mengusahakan kesejahteraan, apalagi bangsa kita, apalagi ini daerah kita yang kita cintai ya. Sebagai orang Kristen kita harus mengupayakan kesejahteraan, keamanan. Nah, pemerintah kita kan sedang mengupayakan kesejahteraan kita, keamanan kita. Nah, seharusnya sebagai orang Kristen adalah kita mendukung apa yang sedang dikerjakan pemerintah ini. Sepanjang itu mendatangkan kebaikan bagi semua, harusnya kita mau melakukan dari sudut pandang Alkitab. Kalau menurut Pak Pendeta sendiri, gimana tuh dengan orang yang mendapat penglihatan dari Tuhan gitu? Kalau itu langsung dari Tuhan untuk sebaiknya tidak vaksin, kira-kira itu seperti apa? Kalau dapat penglihatan itu kan masih ada dua kemungkinan. Apakah memang Tuhan memberikan, betul-betul memberikan penglihatan, ataukah berbicara kepada dia secara langsung, ataukah kemungkinan lain adalah bahwa bukan Tuhan, tapi kalau bukan Tuhan masih dua lagi, yaitu bisa jadi itu bisikan iblis atau
suara penampakan dari iblis kan tidak aneh kan, karena iblis juga bisa menyamar sebagai malaikat terang ya. Maka suaranya juga dikira suara Roh Kudus, ternyata suara iblis. Atau bukan Tuhan, bukan iblis juga, tapi dia hanya mengira-ngira saja, reka-reka hatinya saja ya. Karena mungkin sudah punya peranggapan tertentu, lalu akhirnya menyatakan seolah-olah dia mendapatkan satu ilham roh untuk menyatakan sesuatu. Nah, jadi bisa jadi itu. Karena itulah maka kalau menurut saya sih dalam urusan dengan vaksin, kita tahu, kalau saya mendengar penjelasan medis dari Pak Dokter kali lalu soal fungsi vaksin ini dan bagaimana proses pembuatan dan lain sebagainya, ya itu adalah sesuatu yang baik. Ya, itu adalah sesuatu yang baik yang akan menolong banyak orang. Nah, bagaimana Tuhan mencegah kita untuk menggunakannya, ya, kalau itu sesuatu yang baik dan tidak melawan kehendak Tuhan di sana. Apa dasarnya untuk Tuhan melawan itu? Oke, makasih Pak Esra. Kita kembali ke Dokter David. Akhir-akhir ini kan orang juga beranggapan ngapain saya divaksin gitu. Itu kan apa namanya, kalau saya mau atau tidak, apakah ada paksaan atau ada kewajiban sebagai warga negara gitu. Dari pandangan dunia medis gimana? Di beberapa negara ada yang mewajibkan untuk masyarakatnya. Saya dengar-dengar kemarin katanya Jakarta juga mewajibkan. Tapi sebenarnya pendekatan yang masih dipakai pemerintah dan kami sekarang berharapnya ini tidak menjadi orang harus divaksin karena wajib, bukan begitu. Kami masih menggunakan pendekatan dengan edukasi. Karena edukasi itu diharapkan dengan edukasi yang baik, edukasi yang benar, maka masyarakat itu punya kesadaran sendiri. Kenapa? Karena vaksin ini saya selalu tekankan ke orang-orang itu bahwa vaksin ini bukan cuma masalah kita melindungi diri kita, tapi vaksin ini lebih kepada kita sekaligus melindungi diri kita juga mencegah supaya kita tidak menularkan ke orang-orang sekitar kita yang mungkin mau divaksin tapi tidak bisa. Misalnya orang tua, kalau di rumah ada oma atau ada anak kecil di bawah 2 tahun, atau orang-orang yang punya penyakit-penyakit berat yang membuat dia tidak bisa divaksin padahal mungkin dia mau. Nah, kita itu divaksin termasuk untuk melindungi mereka. Ya, kalau kamu tidak mau divaksin, kalau kamu bisa menjamin dirimu itu tidak kontak dengan siapa-siapa, oke, kamu mungkin tinggal di pulau sendiri, silahkan. Tapi kalau kamu tidak divaksin dan kamu masih jalan-jalan kemana-mana, kamu menjadi carrier yang membawa penyakit ini. Dan itu akan membuat kamu merasa hakmu mengambil hak orang lain yang mau sehat. Nah, itu yang saya selalu omong ke orang, kamu jangan egois. Jangan sampai kamu berpunya hak tidak divaksin, tapi kamu mengambil hak orang lain yang juga mau sehat kan. Nah, mungkin seperti itu. Jadi itu memang hak, tapi ingatlah hak orang lain juga, begitu. Karena ada orang-orang tertentu yang juga tidak divaksin sebenarnya ya. Tidak bisa divaksin seperti ya, betul. Ada orang yang masih menunggu, misalnya orang di atas 59 tahun itu belum bisa divaksin yang gelombang pertama, yang Sinovac, karena dia masih menunggu uji klinis tahap 3 untuk orang tua. Nah, yang sekarang itu kan baru ada uji klinis untuk usia 19 sampai 59 tahun. Jadi mereka ini masih menunggu. Nah, jangan sampai mereka masih menunggu, kita yang harusnya divaksin tidak divaksin, kita sudah bawa duluan penyakitnya ke mereka, kan kasihan ya. Jadi kita merugikan orang, kan kita kan tidak mau ya orang-orang yang kita sayangin, lingkungan kita ada apa-apa karena kita gitu. Kalau kita bilang kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi selain kita mengasihi Allah dan mengasihi sesama seperti dirimu sendiri. Jadi orang harus mengasihi sesama, tapi jangan mengasihi sesama membuat dia tidak mengasihi diri. Atau dia harus mengasihi diri, tapi jangan sampai mengasihi diri tidak membuat dia mengasihi sesama. Tapi sekarang gini, ini kita bicara fakta bahwa corona itu tidak bisa dipungkiri bahwa dia ada ya. Nah, terlepas dari pro kontra soal vaksin ini, tapi seandainya memang vaksin itu adalah sesuatu yang benar, sesuatu yang baik untuk kesehatan banyak orang, terus saya tidak mau divaksin. Memang itu hak saya. Tapi kalau saya tahu bahwa ini corona ini membahayakan saya, tapi vaksin itu bisa menolong saya, tapi saya secara sengaja tidak mau, bukankah itu wujud dari tidak mengasihi diri? Tapi pada saat yang bersamaan, seperti yang Pak Dokter bilang tadi kan, kalau saya tidak memvaksin diri saya lalu mempengaruhi atau membuat orang lain lagi yang terpapar itu, bukankah itu membuat saya tidak mengasihi orang lain? Jadi tetap menurut saya hukum kasih itu berlaku di sana.
Ya kalau ditanya, ya itu kan hak saya. Tapi dia tadi bilang ya, ada satu ayat yang menarik di Alkitab, itu di 1 Korintus 8 ayat yang ke-9, dia bilang begini. Ya ini memang konteksnya soal makan, mau makan makanan berhala atau tidak. Ya. Nah, ini makanan-makanan berhala yang habis sudah dipersembahkan ke berhala lalu dijual di pasar, lalu timbullah pro kontra boleh makan atau tidak. Lalu Paulus mengatasi hal itu dengan begini, ya makanan itu tidak membawa kita lebih dekat dengan Allah, ya. Ini tidak membawa manfaat positif, tidak merugikan juga. Kalau kita makan, toh nggak ada Allah yang lain juga. Tapi kalau saya makan terus ada orang lain yang jadi sandungan untuk orang lain yang lemah imannya, nah dalam pembahasan seperti itu lalu Paulus bilang begini, ya makanan tidak membawa kita lebih dekat pada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau kita tidak makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tapi jagalah supaya kebebasanmu jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Nah itu dalam hal makan, yang makan tidak untung, tidak makan juga tidak rugi. Itu pun harus dijaga supaya jangan jadi batu sandungan. Tapi ini, vaksin ini, ya kalau vaksin menguntungkan, tidak vaksin merugikan. Ya. Apalagi dalam hal itu, maka kebebasan dalam hal itu hak saya untuk tidak mau vaksin. Ya, memang oke. Tapi janganlah kebebasan itu menjadi batu sandungan. Menjadi batu sandungan saya tidak boleh, tapi apalagi mencelakakan. Itu lebih